Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana puasanya juga? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semangat di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Dan pada hari ini seperti biasa, Ibu akan menyampaikan materi pada mata pelajaran SBDP. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan mengikutinya dengan baik, walaupun sudah suasananya sudah mau menjelang Lebaran, tapi kita masih ada kegiatan belajar sampai hari ini. Minggu depan baru kita akan libur. Oke anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi yang beberapa minggu lalu ya. Kalian semua sudah memegang fotokopiannya, silahkan dilihat. Ibu hanya akan menyampaikan garis besarnya saja. Judul materi kita kali ini adalah macam-macam pola lantai pada gerak tari ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang ingin Ibu jelaskan, di sini ada materi mengenai keunikan tari kreasi daerah ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya di buku juga, di fotokopian juga ada ya. Di sini ada beberapa jenis tarian yang merupakan keunikan dari suatu daerah ya. Di sini ada tari sabet dari Banjarnegara, ada tari sintren dari Cirebon, dan ada tari suling dewa dari Lombok. Ketiga tari ini merupakan tari yang mengandung atau yang digunakan pada saat ritual adat ya. Ritual adatnya apa? Nah, di sini ada upacara ritual pemanggilan hujan. Nah, di beberapa daerah memanggil hujan dengan cara ritual adat melalui sebuah tarian. Ada tari sabet, ada tari sintren, dan tari suling dewa. Ya, untuk materi penjelasannya kalian bisa baca di fotokopian yang sudah Ibu bagikan. Selanjutnya, di sini juga ada jenis tari ya. Jadi tari itu terbagi dua, ada tari Nusantara dan ada tari kreasi daerah. Apa bedanya sih? Tari Nusantara ini gerakannya ini berasal dari nenek moyang ya. Tari Nusantara ini turun temurun dari nenek moyang. Beda dengan tari kreasi daerah. Kalau tari kreasi daerah ini, tari ini adalah hasil karya ya, mengembangkan dari tari Nusantara. Hasil karya siapa? Hasil karya dari koreografer. Siapa itu koreografer? Koreografer itu adalah pencipta gerakan tari. Nah, jadi beda ya antara tari Nusantara dan tari kreasi daerah. Jadi sekali lagi Ibu ulang, kalau tari Nusantara ini gerakannya berasal dari nenek moyang secara turun temurun ya. Jadi gerakannya itu aja kalau tari Nusantara. Tapi kalau tari kreasi daerah ini adalah hasil karya dari pencipta tari. Mengambilnya tetap dari tari Nusantara tetapi dikembangkan ya oleh koreografer. Nah, disebutnya tari kreasi daerah. Lanjut. Nah, di sini ada keunikan tari kreasi daerah itu, ada beberapa hal dari gerakan tarinya, dari kostum, musik dan tata rias. Nah, di sini Ibu ada gambar, ada tari kipas dari Sulawesi Selatan dan ada tari perang dari Papua. Kalian bisa melihat ya perbedaannya. Perbedaan dari apa? Dari gerak tarinya, dari kostumnya, dari musik dan tata riasnya. Lanjut lagi, ada tari kreasi daerah ya. Tari kreasi daerah ini, tadi kan ada tari Nusantara dan ada tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi daerah ini terbagi 3.
Ada tari rakyat, ada tari klasik, dan ada tari kreasi baru. Untuk pengertiannya nanti kalian bisa baca ya. Apa itu tari rakyat? Tari rakyat ini adalah tarian yang gerakannya diciptakan oleh rakyat, ya. Disebutnya dengan tari rakyat. Contohnya ada tari kuda lumping. Selanjutnya ada tari klasik. Tari klasik ini gerakan tariannya yang lahir dan berkembang di lingkungan istana. Nih, pada zaman raja-raja dulu ketika ada penyambutan tamu kebesaran ini menggunakan tari klasik. Contohnya apa? Ada tari bedoyo yang dari Yogyakarta, ya, dan ada tari yang dari Sulawesi itu ya. Tari penyambutan kenegaraan, tari baksa kembang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tari kreasi baru. Nah, ini tari kreasi baru ini tari yang diciptakan yang gerakannya mengikuti perkembangan zaman. Ya, ini tari kreasi baru ini awalnya tetap mengambil gerakannya dari tari tradisional. Nah, ini diciptakan oleh seorang koreografer ya. Di sini ada tari kreasi baru Nusantara contohnya. Di sini juga banyak. Kalian bisa lihat di fotokopian ada beberapa nama yang menjadi koreografer. Oke. Nah, untuk materi tari Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.